Halo semuanya, kembali kita belajar bahasa Inggris. Hari ini kita belajar silsilah keluarga atau yang biasa dalam bahasa Inggris itu disebut family tree. Listen and repeat. Grandfather. TH inget ya, kayak Z tipis di sini cara ucapnya. Grandfather, kakek. Grandmother, nenek. Father, ayah. Perhatikan F-nya dan TH-nya ya. Oke. Next, mother, ibu. Son, anak laki-laki, son. Daughter, UGH-nya nggak dibaca ya. Daughter, anak perempuan. Number 7, husband, suami. Wife, istri. Child, anak. Number 10, sister, saudara perempuan, sister. Brother, saudara laki-laki. Kalau dia ayu atau kakak, boleh tambahkan older sister atau younger sister ya. Ada kata older lebih tua, younger lebih muda. Number 12, siblings, saudara kandung. 13, stepmother, ibu tiri. Stepfather, ayah tiri. Stepsister, saudara perempuan tiri. Stepbrother, saudara laki-laki tiri. Nephew, keponakan laki-laki. Niece, keponakan perempuan. Ingetin nih, kalau takut kebalik, niece ini ada huruf C di sini ya. Ingetin C, cewek. Niece, keponakan perempuan. Cousin, sepupu. Apa itu sepupu? Kalau orang tuamu punya saudara dan saudara orang tuamu itu punya anak, maka disebut sepupu. Jadi yang bersaudara itu adalah orang tua kita ya. Lanjut, 20, great grandfather. Nih di atasnya grandfather, kalau ada yang masih hidup panjang umurnya, manggilnya ada kata great grandfather, kakek buyut. Kalau nenek buyut gimana? Sama aja, tambahkan aja great-nya ya. Great grandmother, nenek buyut. Next, kalau untuk orang yang udah nikah nih, mertua sama saudara ipar manggilnya apa? Tambahkan kata in-law. Mother-in-law, ibu mertua. Father-in-law, ayah mertua. Kalau saudara ipar laki-laki, brother-in-law. Kalau saudara ipar perempuan manggilnya sister-in-law. Next, kalau kita ada keluarga nih, ada tetangga, manggilnya apa? Neighbor. Kemudian kalau untuk orang tua kita sebutnya old. Yang muda disebut apa? Manggilnya young, muda. Adult, dewasa. Teenager, remaja. Apa beda teenager sama adult?
Kalau adult nih kalau di Indonesia dianggap udah lebih dari 18 ya. Teenager itu masa-masa anak sekolah ya. Lanjut nih, kalau orang tuamu punya saudara yang laki-laki kita sebut uncle, paman, uncle. Yang perempuan kita sebut aunt atau auntie ya, bibi. Nah sama aja, kalau tadi brother and sister di bahasa Inggris hanya bersifat general ya, uncle and aunt ya. Kalau bahasa Indonesia mungkin dia lebih variasi ya. Kalau lebih tua kita manggilnya makwo atau wa gitu ya. Kalau dia lebih muda baru panggilnya tante ya. Kalau in English dibuatnya general ya, uncle, aunt. Lanjut, kalau sudah ada cucu disebut grandchild. Gimana kalau orang yang udah ditinggal nih, meninggal pasangannya atau cerai ya? Kalau perempuan disebut widow, widow. Dan kalau laki-laki disebut widower, widower. Terus nih, kalau orang itu keturunan orang kaya atau darah biru, bilangnya noble, noble. Apalagi nih kosakata terkait family. Nah, kalau udah nggak cocok, ada yang namanya divorce, divorce, bercerai. Kemudian kalau orang tua kalian menikah lagi nih dan punya anak dari pasangan yang berbeda, kalian akan punya namanya half sibling, half sibling, saudara separuh, maksudnya separuh itu seibu aja atau seayah aja ya. Kemudian nih, kalau kalian lahirnya barengan atau biasa kita kenal kembar, bahasa Inggrisnya adalah twin, twin. Number 40, having an affair, having an affair, berselingkuh. 41, marriage, pernikahan, marriage, pernikahan. 42, foster family, keluarga angkat. Apa bahasa Inggrisnya yatim piatu? Bahasa Inggrisnya adalah orphan atau orphan. R-nya boleh baca boleh enggak. Baby bisa dibagi-bagi nih cara nyebutnya. Newborn, newborn. Newborn itu untuk yang di bawah 2 bulan ya. Kemudian nih di bawah 1 tahun disebut infant, infant. Nah kalau dia balita, kalau di Indonesia tuh kan di bawah 5 tahun nih. Kalau bahasa Inggris adanya 1 sampai 4 tahun ya. Disebut istilahnya toddler, toddler. Pasangan itu disebut apa? Suami istri itu. Istilah bahasa Inggrisnya adalah spouse. Spouse. Pengantin laki-laki, groom. Groom. Pengantin wanita disebutnya apa? Bride. Nah, biasanya nih ada tuh kalau dia nikahan tuh ada yang seragaman yang mendampingi pengantin. Disebutnya bridesmaid, bridesmaid, pendamping pengantin. Kalau belum nikah tapi udah melamar dan diterima istilahnya fiancé, fiancé, tunangan. 52, engage, engage, bertunangan. 53, propose, melamar, propose, melamar. 54, family gathering atau family reunion, reunion, kumpul keluarga. Mr. 55, Mr. Tuan. 56, Mrs. Mrs.
Nyonya. Sebenarnya Mrs. itu singkatan dari mistress. Mistress. Tapi mistress juga punya arti lain. Kalau Mrs. itu nyonya resmi, Mrs. punya arti juga bisa dipakai ketika maknanya adalah nyonya simpanan ya, mistress. 57. Adultery. Adultery. Perselingkuhan atau perbuatan tidak senonoh ya, adultery. 58. Ancestor. Ancestors, leluhur. Children, anak-anak. Broken home, keluarga yang berpisah atau udah tercerai-berai. Broken home. Okay, that's all about the vocabulary. Biar kalian lebih paham nih dengan materi-materinya, silakan dicoba nih jawab soal-soal latihannya ya. Ada beberapa latihan dan kita baca bareng-bareng nih soal-soal. Oke, sekarang kita masuk ke exercise 1. Fit into the family tree. Number 1, you udah ditaruh di bagan. Jadi jika kalian adalah orang yang berada di bagian bawah bagan, siapa saja orang yang ada di sebelahmu, di atasmu, dan di atasmu lagi itu ya. Silakan tentukan posisinya ya. Jadi digambarkan seperti itu. Bisa ya jawabnya ya. Oke. Exercise 2, kalian diminta masangkan antara yang kiri dan yang kanan ya. Jadi cukup tulis di bagian kiri itu, di ujung katanya itu A atau B atau C ya. Gak usah ditarik-tarik garis ya, nanti gak rapi ya. Misalnya family reunion, jawabanmu adalah A, langsung aja sama dengan A ya, yang di kiri itu ya. Kita baca ini yang bagian kanannya. Kalau kirinya kan tahu tuh artinya ya. Yang bagian kanannya kita artiin sama-sama ya. A, son of your sister or brother. Anak saudaramu. Nah, itu apa disebut? B, daughter of your sister or brother. Sama dengan A tadi, kalau A son, yang B-nya daughter. C, family that lived a very long time ago. Bagian dari keluargamu yang udah lama nih, umurnya panjang ya. D, children of your uncle and aunt. Nah, kalau tante oumu punya anak, anaknya itu kamu nyebutnya apa? E, husband of your sister. Nah, kalau saudaramu punya suami, suaminya disebut apa? F, daughter of your children. Nah, kalau anakmu udah punya anak, itu disebut apa ya? G, get together of an extended family. Nah, get together, kumpul berarti ya. Extended family maksudnya keluarga besar ya. H, father of your grandparents. Nah, kalau grandparentsmu punya ayah, apa coba sebutannya ya? I, parents of your husband or wife. Husband or wife. Orang tuanya disebut apa? And J, your father's new wife. Nah, kalau ayahmu nikah lagi, istrinya disebut apa kamu manggilnya? Oke ya, di match ya dengan yang di sebelah kiri. Cukup sama dengan kan dan tulis ABC-nya aja. Hati-hati menjawabnya, karena pasangannya tepat sama-sama 10. Kalau salah satu pasti bakal salah 2 ya jawabannya. Oke, that's all. Thank you. Exercise 3. What do you call the father
of your father. What do you call, apa panggilannya, the father, ayah, of, dari, your father, dari ayahmu ya. Jadi apa panggilan ayahnya, ayahmu. Number 2, what do you call the daughter of your sister? Apa panggilan untuk anak perempuan dari saudaramu ya. Number 3, what do you call the wife of your brother? Kalau saudara muda nikah, istrinya disebut apa? Number 4, what do you call the son of your parents? Orang tuamu punya anak laki-laki, kamu manggilnya apa ya? Number 5, what do you call the woman you are divorced from? Nah, kalau ada perempuan yang udah bercerai denganmu, perempuan itu disebut apa? Number 6, what do you call the sister of your father? Manggilnya apa nih kalau ayahmu punya saudara perempuan? Number 7, what do you call the husband of your mother's sister? Mother's sister, sisternya itu milik mother ya. Jadi saudara perempuan ibu sudah bersuami, suaminya disebut apa? Number 8, what do you call the mother of your grandfather? Apa nih cara manggilnya ibu dari kakekmu? Number 9, what do you call the son of your uncle? Kalau punya paman dan pamanmu punya anak, kamu manggil anaknya apa? Next ya. Number 10, what do you call the daughter of your sisters? Nah, manggil anak perempuan saudara-saudaramu itu apa ya? Oke, itu untuk exercise 3. Oke, sekarang kita coba lagi ya latihan 4. Masih terkait dengan istilah-istilah dalam hubungan keluarga ya. Number 1, what do you call the mother of your wife? Ibu istrimu dipanggil apa? Number 2, what do you call the son of your husband's first marriage? Anak lelaki dari pernikahan pertama suamimu sebelum jadi sama kamu dipanggil apa? Number 3, what do you call it when a married couple legally breaks up? Disebut apa kalau pasangan resmi berpisah? Number 4, what do you call a man whose wife has died? Kalau cowok istrinya meninggal, cowok itu disebut apa? Number 5, what do you call a woman whose husband has died? Cewek yang gak punya lagi suami disebut apa? Next ya. Number 6, what do you call the family of your husband? Nah, keluarga suamimu itu disebut apa? Number 7, what do you call when a married person has a relationship with someone else? Kalau ada orang nikah tapi punya hubungan lain, disebut apa itu? Number 8, what do you call a married man's girlfriend? Kalau ada cowok dan nikah punya pacar, disebut apa pacarnya ya? Oke, itu untuk latihan 4. Lanjut ya, sekarang exercise 5. How many people are there in your family? Ada berapa orang dalam keluargamu? Who are they? Siapa aja kah mereka?
Mbak, maksudnya family itu gimana, Mbak? Artinya yang satu rumah ya. Jadi kalau ada di rumahnya ada berapa orang, sebutin siapa aja mereka. Number 2, do you have any brothers and sisters? Punya nggak saudara laki-laki dan perempuan? Tell me their name. Kalau punya, sebutin namanya ya. Number 3, how many grandparents have you got? How often do you see them? Nah, kamu punya berapa kakek nenek? How often do you see them? Seberapa sering ya kamu ngunjunginnya gitu ya. Number 4, how do your parents earn a living? Apa yang orang tua kamu lakukan untuk kehidupan atau kerjaannya? What are their job? Apa pekerjaan mereka ya? Jadi misalnya by teaching, their job is a teacher ya. Number 5, what does your family usually do on Sunday? Nah, karena hari Sunday itu libur, kamu ngapain sama keluarga gitu ya? Ada enggak gitu ya? Lanjut, number 6, who's the eldest in your family? Who's the youngest? Ini kalau punya saudara ya, atau kalau punya adik atau kakak. Eldest artinya yang tertua, youngest artinya yang termuda ya. Number 7, how many cousins do you have? Nah, berapa nih sepupu yang what do you do when you see them? Ngapain aja kalau ketemu? Main atau mancing ya, atau ngapain? Number 8, do you have any great grandparents? Ayo, siapa nih yang masih punya buyut? If so, how old are they? Kalau masih punya, berapa umurnya? Number 9, do you have any family living or working abroad? Nah, ada enggak nih kamu yang tinggal atau bekerja di luar negeri? What are their jobs? Kalau ada, mereka kerja apa? Number 10, pick a family member. Nih, comot nih, ambil satu anggota keluargamu. Describe his or her looks and characters. Jelaskan apa nih? Looks itu maksudnya penampilan atau penampakan fisiknya, and characters. Oke, jadi exercise ini fokus pada keluarga masing-masing ya. Tidak bisa sama jawabannya. Oke, that's all for exercise 5. Masih nih bicara tentang keluarga, banyak hal yang bisa kita bahas ya. Nah, di exercise 6 itu ada 8 questions. Kita baca satu-satu ya. Number 1, does your family eat meals together? Nah, apakah keluargamu makan bareng? What else do you do together? Ada enggak nih hal lain yang kamu lakukan bersama? Number 2, what does the housework in your family? Nah, di rumah itu ada kerjaan apa aja yang jadi kerjaan kalian bareng-bareng ya? Number 3, talk about the relative you like the most. Say why you like him or her. Nah, coba bicarain nih, ceritakan orang yang paling kamu suka dan kenapa kamu menyukainya. Number 4, will you live with your parents after getting married? Why or why not?
Nah, pertanyaannya nih, kalau kamu nanti mau berkeluarga, apakah kamu tinggal dengan orang tua atau enggak? Jika jawabannya yes, jelaskan why. Jika juga jawabannya tidak, jelaskan juga why not ya. Number 5, are there any rules in your family? Nah, biasanya nih tiap keluarga ada aturan yang beda-beda ya. What are they? Kalau kalian punya nih, sebutin ya, apa aja. Do you think they are fair? Nah, apakah menurutmu aturan di keluargamu itu adil-adil saja? Ya. Aturan itu gimana? Contohnya nih, nggak boleh nonton TV misalnya. Itu aturannya. Tiap keluarga beda-beda ya. Oke, selanjutnya number 6. What do your parents look like? Do you take after them? Nah, seperti apa orang tua kalian? Apakah kamu mirip mereka? Number 7. Is family important to you? Explain why. Nah, apakah keluarga penting menurutmu? Explain why. Jelaskan. Next, the last number untuk latihan ini. Do you ever hold a family reunions? If so, what happens there? Nah, pernah nggak ada family reunion ya? Kalau pernah, apa yang terjadi di sana? Oke,